aku tuh punya teman, dia tuh beda bahasa sama budaya. Nah ternyata itu katanya ada teorinya, kamu tahu gak? Itu tuh namanya teori akomodasi, terdapat di dalam buku teori komunikasi Human on Communication. Nah teman-teman, supaya kalian lebih tahu tentang teori akomodasi, silahkan simak video ini baik-baik. Teori akomodasi merupakan teori yang dikembangkan oleh Howard Giles pada tahun 1973, yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana dan kenapa seseorang menyesuaikan perilaku komunikasi mereka terhadap tindakan orang lain. Teori ini mengacu pada cara seseorang beradaptasi atau menyesuaikan cara berbicara mereka agar lebih sesuai dengan lawan bicara mereka. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, maupun sosial yang berbeda. Ada 3 strategi dalam teori akomodasi. Yang pertama, ada teori konvergensi. Teori konvergensi adalah cara seseorang menirukan gaya lawan bicara mereka agar terlihat lebih mirip dengan gaya lawan bicaranya. Biasanya, konvergensi ini dilakukan oleh kelompok yang kurang berkuasa atau pendatang baru agar bisa beradaptasi dengan budaya baru. Lalu yang kedua ada divergensi atau pelebaran. Divergensi adalah cara seseorang melebih-lebihkan perbedaan mereka untuk sengaja mengambil jarak dari cara mereka berkomunikasi dengan lawan bicaranya dengan menggunakan bahasa atau logat yang berbeda. Dan yang terakhir ada akomodasi berlebihan atau over accommodation. Strategi ini di mana seseorang menyesuaikan gaya bicaranya dengan lawan bicara secara berlebihan. Meskipun dengan niat baik, tetapi bisa menimbulkan perspektif negatif seperti dianggap merendahkan atau tidak tulus. Nah, penyesuaian keduanya dapat dilihat dalam semua perilaku komunikasi, termasuk aksen, kecepatan, kerasnya suara, gaya tubuh, dan lain-lain. Heri, lu jenanya ira di dia. Teguh ayo, ini lagi baca-baca saeutik. Ri, kumaha di Bandung teh? Betah teh dan asrama. Lumayan yuk, soalnya rada kaget sareng logat bahasa di dia. Tapi nama terus biasa. Emang biasa eutik lu kata urang teh ri, kayak kebiasaan lah. Muhun, malah kadang abis nyobain sapatos marane. Sapatos kamari ke warung, nyedak ujung siang, si guna malah sehari. Bias aku, ayo terus mimiti diajar mah. Coba diri. Wilujeng siang. Asa oke-nya api nyeres teh. Santai wae Ri, kalangannya jadi lancar. Mau sapertos pari ngomong piye kabare kan urang yang kana mek-mekan. Siap, malah abdi yang ningali langsung acara adat sunat teh kumaha. Sae cenah. Hah, gitu atuh. Aja terus mimiti jadi jagoan orang Bandung ya teh. Kacan, abdi masih belajar. Tapi abdi resep bisa kenal marane. Bisa mi urang gerut, manten bisa. Dalam teori akomodasi terdapat beberapa asumsi dasar. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dalam berbicara dan berperilaku terdapat di dalam semua percakapan, yang dimana latar belakang dan pengalaman-pengalaman yang bervariasi akan menentukan sejauh mana seseorang berakomodasikan orang lain. Sehingga dalam sebuah proses komunikasi selalu terdapat unsur persamaan dan perbedaan yang mempengaruhi proses akomodasi. Lalu yang kedua, Cara di mana kita memposisikan tuturan ke perkataan orang lain akan mempengaruhi bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan. Nah, jadi itu cara seorang memandang dan menilai bicara serta perilaku orang lain akan mempengaruhi bagaimana ia menyesuaikan atau mengakomodasi komunikasinya. Ya, bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. Berkaitan dengan dampak yang dimiliki bahasa terhadap orang lain, bahasa yang digunakan memberikan cenderung merefleksikan individu terhadap status sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Asumsi ini berfokus pada norma dan isu mengenai kepantasan sosial. Maksudnya, akomodasi dapat bervariasi dalam hal kepantasan sosial, sehingga terdapat saat satu akomodasi tidaklah pantas.